Shalom dan selamat Hari Natal. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Natal melekat dalam hati kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan transfer di nomor rekening BCA 288 837 9997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, atau untuk mempermudah Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR Code berikut. Transfer dapat dilakukan via BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Ada beberapa pengumuman yang Bapak dan Ibu perlu ketahui. Yang pertama, hari Minggu ini, tanggal 27 Desember 2020, kita akan beribadah bersama jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoy. Ibadah spesial tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 akan ditayangkan pada jam 8 malam dan akan dilayani oleh Pendeta Zakaria Suparyadi, MTH. Dan yang terakhir, ibadah Natal kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong dengan tema The Hope of Christmas, serta pemenang Christmas Gift akan ditayangkan di penghujung ibadah hari ini. Merry Christmas and God bless you all. Saya Penny, selamat beribadah. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Natal bersama-sama pada hari ini, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita bersukaria dan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh
give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga. Gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyediakan hati kami untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu saat ini. Beri kekuatan kepada hamba-Mu dan beri kami telinga seorang murid Tuhan, agar kebenaran firman-Mu tidak sia-sia tapi mendapat tempat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk pertemuan lewat online service buat ibadah Natal GKSI Bethlehem. Kami percaya Tuhan mau berbicara buat setiap kami. Hamba-Mu yang diberi kepercayaan ini sebuah anugerah. Sampaikan hati-Mu Tuhan buat setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, kami buka hati, bersuaralah buat kami. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, Shalom jemaat GKSI yang Tuhan sayangi dimanapun Bapak Ibu semua berada. Ya, saya ucapkan Merry Christmas buat kita semua. Ya, begitu cepat waktu berjalan, kita sudah sampai kepada pertemuan Natal kita. Masih lewat online service hari ini. Ya, saya berterima kasih buat para pendeta yang ada di gereja ini, buat para penatua yang ada. Terima kasih buat kepercayaannya. Nah, hari ini di peristiwa Natal, saya ingin mengajak kita karena Bapak Ibu punya tema, namanya adalah The Hope of Christmas, ya, pengharapan di dalam Natal. Saya percaya pengharapan itu penting sekali, ya, sebab pengharapan itu adalah kekuatan kita untuk kita tetap melangkah. Dan saya yakin pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, mari kita membaca kitab Lukas pasal yang kedua dari Alkitab kita. Ya, ini adalah berita Natal yang datangnya dari otoritas tertinggi, yaitu dari sorga. Di mana Lukas menulis ini tidak mengambil dari misalnya nubuatan perjanjian lama, ataupun kemudian dari sumber yang lain. Tapi memang betul ini fresh dari sorga, ada kesegaran dari sorga, dari otoritas yang tertinggi. Nah, kalau kita membaca Lukas pasal yang kedua, ya, kita mulai ayat yang ke-10 sampai mungkin ayat yang ke-14 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini, ya kan? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang setuju katakan amin. Nah,
Bapak Ibu semua, bahwa konteks ayat ini adalah ini berita dari surga kepada para gembala yang waktu itu ada di padang Efrata. Gembala-gembala di sini ini bukan gembala biasa. Ini adalah gembala-gembala yang bekerjanya ada di bait Allah untuk mempersiapkan korban-korban persembahan di bait Allah. Jadi mereka ini gembala-gembala yang tahu tentang prinsip sacrifice, tentang prinsip mezbah, tentang prinsip pengorbanan. Bahkan mereka pun yakin akan nubuatan Mesias. Ya, berita ini datang kepada mereka ya pada waktu mereka ada di padang Efrata tentunya. Nah, kita tahu Bapak Ibu semua ya bahwa berita ini isinya jelas. Di situ ada 3 identitasnya Tuhan. Dia adalah juru selamat, dia our salvation, dia penyelamat kita, dia penyelamat saya, our salvation. Dia adalah juru selamat kita, ya. Tapi juga dia adalah, kata juru selamat itu kan berarti Tuhan itu. Tapi kata berikutnya adalah Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi, ya. Bahwa dia adalah yang diurapi. Yang berikutnya lagi adalah dia adalah Tuhan. Itu berarti konsep Mesias, ya. Konsep Mesias itu adalah King of the Kings. Dia adalah raja dari segala raja. Ya, itu penting sekali, itu berita yang disampaikan. Nah, kita tahu waktu itu, zaman waktu Yesus lahir, orang Israel itu ada di masa di mana mereka ada di krisis multidimensi. Ya, mereka itu orang-orang yang mengalami penjajahan, mereka lagi dijajah, mereka lagi mengalami apa itu namanya? Tidak merdeka sebagai sebuah bangsa karena mereka lagi dijajah oleh Rome Empire, kerajaan Roma, ya. Jadi bayangkan itu terjadi krisis multidimensi. Wah, krisis multidimensi di mana mereka kemudian lihat cara hidup Eropa waktu itu. Eropa kan pusatnya Roma memang, yang brutal, yang orientasi seksnya begitu liar, yang pesta pora, hedonisme. Bayangkan mereka ada di tengah-tengah seperti itu. Bahkan begini, yang di dalam saja orang-orang yang mengaku tahu Taurat pun ternyata kong kali kong sama mereka. Misalnya kelompok Saduki, ya. Bapak Ibu tahu kelompok Saduki itu marah sama Yesus kenapa? Karena bisnis yang mereka di bait Allah diobrak-abrik waktu Yesus kemudian jungkir balikkan meja penukar uang, orang jualan merpati domba. Itu keluarga Saduki. Sebab waktu itu yang jadi imam besar Israel adalah orang Saduki, yaitu Kayafas. Nah, Kayafas punya mertua namanya Hanas. Hanasnya pensiun. Ya, karena diatur oleh Roma. Sebetulnya kan imam besar itu tidak ada pensiun. Jabatannya sampai dia mati. Kalau dia mati baru diteruskan oleh anak rohaninya. Tapi yang terjadi adalah diatur saja sama Roma. Ya, Hanas diganti oleh Kayafas. Mungkin Kayafas lebih komitmen, lebih nyetor duitnya lebih banyak, bayangkan. Jadi betul memang kalau roh agama ya spirit ya sudah kemudian terjadi begini ya kong kali kong politik dan sebagainya ya yang dikejar adalah kekuasaan uang dan sebagainya. Nah, itu kondisi background Palestina waktu itu. Nah, bayangkan kita sekarang juga mengalami hal yang sama. Kita ada di era krisis multidimensi ya di tengah pandemi begini, kawasan beberapa panas, terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan, terjadi banyak hal yang secara manusia mengkhawatirkan. Ini yang terjadi. Nah, orang butuh harapan sebetulnya. Tapi pesan Natal yang disampaikan oleh otoritas tertinggi berkata, jangan takut. Katakan jangan takut, ya Bapak Ibu semua, jangan takut. Ya, sebab betul ketakutan itu selalu mencekik yang membuat orang susah bernafas sehingga tidak bisa hidup. Ya, jangan takut karena ada harapan, ada pengharapan. Yang setuju katakan amin. Orang ternyata menurut survei bisa tahan tidak makan minum saja 40 hari. Jadi tidak makan itu minum saja 40 hari. Ya, beberapa pendeta puasa 40 hari. Ya, tidak makan minum saja. Orang bisa tahan tidak minum 4 hari. Jangan lebih dari situ ya. 4 hari saja tahan tidak minum. Orang bisa tahan tidak bernafas waktu menyelam. Itu 4 menit kalau dia sehat. Ya, kalau nggak ada penyakit ya. Kalau dia sehat 4 menit bisa tahan tidak bernafas menyelam. Tapi ternyata orang ketika 4 detik kehilangan pengharapan. Bisa kosong.
Dan ujungnya bisa bunuh diri, akhiri hidup. Tapi berita baik untuk kita. Natal memang membawa pengharapan. Why? Mengapa? Sebab yang pertama begini. Konsep Mesias, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya Kristus, ya yang diurapi, yang kemudian dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia Raja. Wow. Yang pertama, konsep Mesias itu adalah dia adalah pioneer, dia pelopor. Dia adalah itu tuh the great priest. Dia adalah imam besar agung. The great high priest. Dia adalah imam besar yang agung. Ya, dia tidak sekedar imam besar, tapi dia imam besar yang agung. Nah, kata imam besar, ya itu adalah konteksnya adalah pelopor yang sudah memulai dan yang sudah menjalani semuanya. Nah, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 4, Bapak Ibu semua, ya. Jadi percayalah, Mesias itu yang lahir adalah imam besar yang sudah melalui semuanya. Kita berkata begini, Pak, kita lagi susah. Dia sudah lalui. Dia pernah jadi manusia, dia dikhianati, dia susah, dia dianiaya. Dia sudah lalui semuanya itu. Makanya penulis kitab Ibrani berkata, nah, Ibrani itu kan isinya sebetulnya garis besarnya adalah for better life. Untuk hidup yang lebih baik. Ya, percayalah, dunia tidak akan makin baik. Dunia akan makin menurun, dunia akan makin kacau. Tapi dalam Tuhan kita akan makin baik. Makin baik apa? Karakter makin baik, iman makin baik, pengharapan makin baik. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu semua. Nah, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dari Alkitab kita, Bapak Ibu bisa membaca atau nanti di screen bisa ditampilkan ya. Alkitab berkata begini, penulis kitab Ibrani. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Jadi imam besar yang kita miliki itu telah melintasi semua langit. The great high priest yang kita miliki ini telah melintasi semua langit. Langit mana yang belum dia lalui? Ya, langit fisik, langit rohani. Kan langit ada 3 tingkatan. Langit jasmani, yang kedua adalah langit pemerintahan udara, yang ketiga adalah sorga. Itu ada di 2 Korintus 12. Paulus dibawa ke langit tingkat ketiga, tidak lagi bicara bahasa manusia. Nah, begini Bapak Ibu semua. Jadi semua langit dia sudah lintasi. Daerah mana yang dia belum taklukkan, semua sudah ditaklukkan. Daerah susahkah, daerah masalahkah, daerah kemudian apa, penganiayaan, dia sudah lalui semua. Dan dia mengalami yang kita alami, Bapak Ibu semua. Makanya betul, makanya kita perlu punya iman yang teguh. Kata iman yang teguh di situ adalah bukan iman yang sekedar iman, tapi itu iman yang sudah mendarah daging di dalam kita. Ya, jadi begini Bapak Ibu semua, bayangkan, tidak ada masalah situasi yang dia tidak taklukkan, sudah ditaklukkan semua. Bahkan waktu dia datang pada kita, dia tidak menghakimi kita. Saya itu kalau mengingat kelahiran Yesus, geleng-geleng kepala. Dia lahir dalam bentuk ovum, fetus. Kemudian dia jadi bayi. Ya, dia kemudian jadi anak. Dia mengalami yang kita alami, yaitu yang tadi saya katakan. Ya, kalau kita punya kelemahan, dia ngalami juga digoda kelemahan, tapi dia tidak berbuat dosa. Ya, dia datang dalam bentuk kesederhanaan. Dia jadi itu tadi dalam bentuk ovum, jadi bayi, jadi anak. Dia datang tidak dengan cara mengancam. Dia datang dengan kesederhanaan untuk menyelamatkan kita. Dia tidak datang dengan kegagahan yang begitu hebat, fasilitas yang hebat, walaupun dia raja. Tapi dia datang dengan kesederhanaan untuk terima kita, loh, bayangkan. Ya, bahkan begini, Bapak Ibu semua, dalam imam besar kita itu ada tata kasih karunia. Ya, jarang ya kata kasih karunia itu terhubung dengan kata tata. Biasanya kan Injil kasih karunia, ya kan, iman kasih karunia, ya keselamatan kasih karunia.
Tapi ini tahta kasih karunia. Berarti kalau tahta sudah bicara apa? Kerajaan itu. Saya beritahu, kasih karunia itu apa? Divine ability. Ya, ada kemampuan ilahi. Saya nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Bayangkan, kalau kita hari ini bisa lewati bulan Desember, sejak ada pandemik dari bulan Maret, bayangkan, ya 9 bulan kita lalui, pasti kita lalui dalam anugerah Tuhan. Itu kasih karunia. Saya nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Jadi begini, tapi begini. Saya yakin kalau Bapak Ibu saya tanya, mau nggak hidup dalam kasih karunia Tuhan? Mau banget kan. Tapi begini, tahta Tuhan yang tinggi itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang rendah hati. Yang sombong nggak bisa. Padahal di tahta kasih karunia ini ada anugerah, ada pertolongan, ada rahmat. Percayalah ya Bapak Ibu semua. Saya ingat kalau ngomong Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil. Makanya di Matius 4 waktu orang-orang Majus datang tanya pada Herodes. Herodes kumpulkan ahli Taurat ngomong, iya Bethlehem sekalipun kau terkecil di antara daerah yang ada, engkau akan memunculkan Mesias di sana. Makanya jangan sepelekan yang kecil-kecil. Ya, orang berkata, ih kecilnya dia enggak. Orang jadi besar gara-gara yang kecil. Dari yang kecil orang jadi besar. Sayangnya setelah besar lupa yang kecil. Persahabatan dilupakan, ya kan? Disiplin-disiplin kecil nggak dibangun lagi. Doa, merenungkan firman, makanya tersandung dalam kehidupan, ya kan? Nah, Bapak Ibu semua kalau ingat Bethlehem, ingat apa? Ingat orang yang ada di kitab Rut. Ya, orang itu meninggalkan Bethlehem karena terjadi kelaparan. Untuk kemudian dia ke Moab, orang daerah kafir. Ya, kita tahu bahwa apa yang terjadi, orang itu namanya Naomi. Punya suami namanya Elimelek, punya 2 anak laki-laki. Akhirnya ke sana, ternyata apa yang terjadi? Elimelek mati, 2 anaknya mati. Ya, 2 mantunya Orpa dan Rut. Kemudian, ini saya suka. Naomi mendengar, namanya kemudian berubah. Jangan panggil aku lagi Naomi, tapi panggil Mara. Mara itu artinya pahit. Semua yang meninggalkan rumah roti, Bethlehem itu jadi pahit memang. Yuk jangan tinggalkan rumah roti. Ada harapan dalam rumah roti. Untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Tapi kemudian dia mendengar bahwa di Bethlehem sudah ada berkat, ya ada panen, ada makanan. Dia pulang ke Bethlehem dengan Rut, orang Moab yang tetap ikut mantunya. Bapak Ibu yang luar biasa, yang terjadi begini. Rut kemudian bayangkan, dia bisa melihat iman atau melihat Allahnya Naomi di tengah kesukaran. Makanya dia berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu itu Allahku. Bapak Ibu semua, di tengah situasi seperti itu ternyata orang kemudian begini bisa melihat melampaui imannya orang-orang yang maksudnya Rut bisa melihat melampaui imannya Naomi walaupun Naomi dalam kesukaran. Sebab Rut kemudian kita tahu kan, orang ini menjadi orang yang masuk dalam silsilah Yesus, orang Moab. Sebab Rut nanti menikah dengan Boaz. Dari situ kemudian lahir Obed yang kemudian melahirkan Isai, yang kemudian melahirkan Daud dan terus sampai kepada Yesus lahir secara manusia. Wow, ada harapan karena kita punya imam besar. Yang kedua, kenapa Natal membawa harapan? Sebab yang lahir adalah Raja Damai. Makanya di ayat yang ke-14 dari kitab Lukas tadi berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang mau berkenan katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, damai sejahtera itu apa? Dalam bahasa Ibrani orang sering sebut ya, atau orang sering katakan, walaupun kadang-kala jadi asal-asalan, shalom gitu. Shalom itu apa? Damai sejahtera ada pada kamu. Saya kalau orang berkata shalom, saya berkata amin, itu damai sejahtera. Dalam bahasa Yunaninya pakai kata Irene, Iren. Ya, makanya kan saya kalau kenalan sama orang namanya Iren, oh itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu begini, ada ketenangan dari dalam di tengah gejolak yang terjadi di sekitar kita. Itu kalau saya gambarkan ya, seperti burung yang bertengger di dahan, bisa tidur walaupun cuaca lagi hujan badai gelap, dia bisa tertidur. Itu namanya damai sejahtera. Nah damai sejahtera itu bukan produk dunia, damai sejahtera bukan produk manusia. Damai sejahtera itu produk ilahi. Ada toko namanya toko damai, tapi pemiliknya belum tentu damai, keluarganya belum tentu damai. Karena damai sejahtera ini produk ilahi, dan damai sejahtera itu bukan defensif bertahan, damai sejahtera itu progresif bergerak.
Damai sejahtera itu menyerang ofensif. Ya, makanya damai sejahtera itu bukan soal perasaan. Ya, ada orang berubah-ubah perasaannya. Dia berkata begini, saya tuh ya kalau lihat wajahnya dia kehilangan damai. Jadi damai sejahtera dipengaruhi perasaan. Iya ya kalau lagi ibadah musiknya nggak mengangkat, nggak damai. Ya apa yang mau diangkat-angkat kan? Ya, coba sebenarnya begini, damai sejahtera itu kebenaran yang menetap asal kita ada di dalam Raja Damai. Ya kan? Makanya betul, kalau ada Tuhan satu-satunya yang berani menyebut dirinya Raja Damai itu Yesus saja. Coba yang lain, gak ada yang berkata aku Raja Damai. Coba, hanya Yesus yang berkata aku Raja Damai. Memang Yesus itu adalah pribadi yang penuh iman, dia penuh kasih, dia Tuhan. Tapi kan gak ditulis dia Raja Kasih atau Raja Iman. Dia Raja Damai. Nah kalau Raja berarti bicara apa? Pemerintahan. Ada kedaulatan yang bertata dalam hidup kita, Bapak Ibu semua. Ini sebetulnya ada dalam konteks apa? Peperangan kalau sudah bicara pemerintahan. Ya kan? Coba, ada pemerintahan yang menaungi hidup kita. Makanya seorang penulis Alkitab yang hebat namanya Paulus, di dalam kondisi tua, ada di penjara Roma. Dia menulis pada jemaat yang membantu dia, support dia secara keuangan juga, namanya jemaat Filipi. Itu adalah kota yang pertama kali dia melakukan perjalanan misi setelah dari Antioquia. Ya, dia dari Yerusalem kemudian ke Tarsus, di pick up sama Barnabas. Ya, Barnabas ada di Antioquia. Dan kemudian keduanya ada di Antioquia membangun jemaat di sana. Untuk pertama kali Kristen disebut di Antioquia, Kisah Rasul 11. Tapi kemudian pelayanan misinya Paulus yang pertama ada di Filipi. Nah, apa yang dia katakan pada jemaat Filipi? Ini di penjara loh dia menulis. Dalam kondisi tua, bayangkan. Ya, orang dibelenggu tapi tidak terbelenggu. Sementara sekarang banyak orang tidak dibelenggu tapi terbelenggu di dalam. Paulus kayaknya dibelenggu tapi dia tidak terbelenggu. Nah, dia katakan begini dalam Filipi pasal 4. Kita coba lihat ayat yang ke-6, Filipi pasal 4. Ya, mungkin di screen akan ditampilkan. Ini yang Paulus kemudian katakan. Ya, ini ayat yang kita semua sering baca ya, kalau Bapak Ibu suka baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi khawatir nggak boleh. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ini butuh permohonan itu kan bicara tentang bahasa aslinya sebetulnya petisi rakyat terhadap rajanya. Ya, tapi memohon yang keinginan yang benar sebab keinginan berbahaya. Makanya butuh kejujuran untuk ngomong jujur, genuine gitu ya, apa adanya di hadapan Tuhan. Jangan ada udang di balik batu atau batu di balik udang, itu bahaya ya. Saya ulangi, jangan ada udang di balik batu, apalagi batu di balik udang, ya kan? Jangan. Mesti genuine apa adanya ya, jujur di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Masalah manusia kan selalu di kecemasan. Itu ada di pikiran, mentalitas. Tapi damai sejahtera Tuhan menjaga kita loh, bayangkan. Makanya yang kemudian yang terjadi ketika damai sejahtera memerintah, pikiran kita akan memproduksi hal-hal yang baik. Ayat yang ke-8. Yuk untuk jemaat GKSI, kita coba baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, pikiran kita akan memproduksi yang benar, yang baik, yang mulia, yang suci, yang adil. Itu waktu kita hidup diperintah oleh Raja Damai. Makanya ya Yesus itu lahir, dia adalah Raja Damai, the Prince of Peace. Ya, yang bisa mendamaikan kita dengan diri kita. Kalau orang tidak berdamai dengan dirinya, ngomelan, cynical, sinis, komplain, gampang sekali menggerutu. Kita bisa berdamai dengan orang lain dan terutama kita berdamai dengan Bapa di sorga. Nah, saya tutup yang ketiga. Ya, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 13. Kenapa kita punya harapan? Ada the hope of Christmas. Ya, Natal yang penuh pengharapan. Ada harapan dalam Natal. Sebab gini yang ketiga. Sejumlah besar bala tentara sorga turun kepada padang Efrata. Dan kemudian mereka nyanyi tadi yang saya sebutkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara semua yang berkenan kepadanya. Untuk pertama kali
Sorga putuskan merapat di bumi. Dengan apa? Identitas Tuhan ditampilkan waktu itu dengan ini. Jehovah Sabaoth. Raja panglima tentara sorga yang hebat. Wow. Ya. Jadi di gembala-gembala melihat bala tentara sorga yang jumlahnya langit tertutup. Bayangkan. Sampai saya suka bercanda. Itu waktu Natal. Sorga itu cuti, bayangkan. Karena bagian gudang, administrasi, bagian marketing semua turun, bayangkan. Ya, itu bercanda saja ya. Tapi memang betul, bayangkan semua bala tentara surga turun karena rajanya turun merapat ke bumi. Jadi itu surga dan bumi konheren jadi satu. Itu seperti peristiwa di Taman Eden. Waktu Tuhan berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa. Ya, wow. Nah, Bapak Ibu tahu kata Jehovah Sabaoth itu luar biasa. Makanya betul, kalau surga merapat ke bumi, nggak usah takut. Persediaan kita tidak terbatas. Ya, persediaan surga tidak pernah berkurang. Apa yang Bapak Ibu butuhkan hari-hari ini? Tapi butuh permohonan yang jujur. Ya, seperti yang tadi saya katakan, jangan ada udang di balik batu atau batu di balik udang. Ya, mesti jujur dalam kehidupan. Persediaan surga tidak pernah habis dalam kehidupan. Nah, kata Jehovah Sabaoth itu pernah muncul di peristiwa kapan? Waktu moyangnya Yesus secara manusia. Namanya Daud, makanya Yesus kan disebut dengan the son of David. Ya, Yesus tidak disebut anaknya Musa atau anaknya Elia, walaupun mereka orang-orang hebat, tapi anaknya Daud. Karena Daud adalah orang yang diurapi kan. Nah, peristiwanya kapan? Waktu Daud belum jadi raja, waktu dia masih jadi gembala. Tapi hatinya penuh hati raja. Ya, dia harus berperang dengan senjatanya orang Filistin, namanya Goliat. Goliat itu tingginya bisa 2 meteran lebih loh, bayangkan. Ya, tinggi banget ya. Sampai orang suka bercanda. Ya, Daud kalau minum pakai, misalnya minum susu pakai susu kotak atau teh kotak begitu. Kalau Goliat minum susu atau teh pakai ember, bayangkan. Karena saking gedenya. Orang lari semua, ya, Saul lari, Eliab lari, kakaknya Daud, tentaranya lari. Tapi Daud kemudian tantang Goliat. Nah, pertempuran Daud dengan Goliat itu bukan pertempuran fisik saja, itu pertempuran mentalitas. Karena Goliat mengintimidasi, mencekik, seperti sekarang orang diintimidasi di mana-mana. Tapi Daud berkata begini, kamu mendatangi aku dengan lembing tombak senjatamu. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan yang perkasa. Itu kata Jehovah Sabaoth muncul di situ. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian putar ari-arinya ya. Dan kemudian dia lemparkan batu. Kena ke dahinya Goliat. Ambruk itu raksasa itu. Ada banyak raksasa di depan kita yang harus kita hadapi. Ya, dia penggal kepalanya. Alkitab berkata begini, Daud mengalahkan senjatanya Filistin. Wah, rakyat bersorak-sorai. Kemudian begini, Daud memang luar biasa. Dia kalahkan Goliat sebelum jadi raja. Walaupun dia sudah dilantik jadi raja oleh Samuel di 1 Samuel pasal 16. Tapi dia tidak sombong, dia tidak sok-sokan. Ya, dia tetap menghormati Saul. Dia tidak langsung kemudian apa? Kudeta, enggak, walaupun Tuhan sudah pilih dia. Dia tunggu waktu terbaik. Dia tetap jalani hidup seperti biasa. Ya, karena dia tahu Tuhan siapa yang dia sembah. Makanya dia dibentuk bukan di panggung acara. Dia dibentuk di keheningan, di kehidupan. Di mana orang tidak menonton, tidak ada tepuk tangan. Tapi hatinya terbentuk untuk Tuhan. Selamat Natal semua jemaat yang ada di GKSI Bethlehem. Tuhan mengasihi kita semua. Kita masuk 2021 dengan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada di GKSI ini. Kuatkan setiap kami. Ada harapan dalam Tuhan. Ada sukacita dalam Tuhan. Berkati umat-Mu. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi biar firman ini termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Terima kasih, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat masuk tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom GKSI. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi merayakan Natal, The Hope of Christmas. Dan terlampir nama-nama pemenang Christmas Gift GKSI 2020. Selamat kami ucapkan.
Pemenang akan dihubungi oleh panitia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita sama-sama berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus ada menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah imanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Terimalah kepenuhan berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.